kita ingatkan kembali bahwa seorang muslim apabila dia hadir di majlisul ilm, itu tidak lain tujuannya adalah untuk senantiasa dekat dan terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana atau sedekat apapun dia dengan Allah, maka sejauh itu pula dia jauh dari syaitan. Apabila seorang muslim jauh dari Allah, maka sudah pasti dia akan dekat kepada syaitan. Jika dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keselamatan baginya di dunia dan di akhirat. Namun jika dia jauh dari Allah, kemudian ia dekat kepada syaitan, maka ini adalah kerugian di dunia dan di akhirat. Nas'alullah as-salamah al-afiyah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita masih pada bab minasyirki al-isti'adzatu bighairillah. Bab yang menjelaskan bahwa di antara bentuk-bentuk kesyirikan adalah meminta pertolongan kepada selain Allah. Dan kita menyampaikan ayat yang pertama atau dalil yang pertama di dalam bab ini, yaitu ayat yang ke-6 dari suratul Jin, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Yang artinya adalah, dan bahwasanya ada sebagian laki-laki dari kalangan manusia yang minta perlindungan dan penjagaan dari sebagian laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa, maka mereka ditambah sengsara dan ditambah takut. Kita menjelaskan beberapa faedah dari ayat ini, di antaranya adalah bahwa meminta perlindungan itu merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia, dan ibadah itu harus diserahkan kepada Allah atau diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengalihkan ibadah ini merupakan syirik yang besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kemudian kita juga di antaranya adalah jin tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat bagi manusia. Manfaat dan mudarat itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara faedah yang kita jelaskan di kajian yang sebelumnya, bahwa jin ada di antara mereka yang muslim, ada juga di antara mereka yang kafir, juga ada di antara mereka yang fasik. Itu di antara faedah-faedah yang sudah kita sampaikan di kajian yang sebelumnya. Di sini masih ada satu faedah lagi, dan faedah ini sangat penting, yaitu faedah yang ke-8, anna haula'il jin khuliqu min nar. Jin ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Wa anna kafirahum yu'adzabu fin nar. Dan jin yang kafir itu Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya di neraka. Wal wajib 'alal muslim, dan yang wajib bagi setiap muslim untuk tidak mempertanyakan hal ini dengan mengatakan, bagaimana mereka disiksa di neraka, di api neraka, sementara mereka itu diciptakan dari api. Ya, pertanyaan yang seperti ini sudah menjadi syubhat sejak dahulu. Maka kata Syekh, jawabannya adalah anna hadha as-su'al alladhi la yustafadu min dhikrihi wala min tarhihi wala 'ani su'ali anhu. Pertanyaan ini sama sekali tidak berguna. Tidak ada manfaatnya kita menanyakan hal-hal yang seperti ini. Jadi orang-orang yang menanyakan tentang hal ini seolah-olah dia meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menciptakan jin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api, disiksa juga dengan api. Seolah-olah dia meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh mengatakan anna hadza minal umuril ghaibiyah.
ini adalah merupakan perkara-perkara yang gaib. Fa umurul akhirah la yatatarraqu ila kunhiha. Masalah-masalah akhirat itu tidak boleh kita bertanya dan akal kita tidak mungkin akan menjangkaunya. Contohnya saja ayolah ikhwah, Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengumpulkan manusia di mahsyar. Mereka akan berdiri di sana, di mahsyar. Berapa lama mereka akan berdiri? Mereka akan berdiri 50.000 tahun. 50.000 tahun itu mereka tidak makan dan tidak minum. Kalau di dunia sebulan orang tidak makan dan tidak minum, dia mati. Alam akhirat itu tidak sama seperti alam di dunia. Ya, mereka ini 50.000 tahun mereka tidak makan dan tidak minum, namun mereka tidak mati. Demikian juga orang yang dimasukkan ke neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya bahwa manusia yang terakhir yang keluar dari neraka itu dia sudah menjadi apa? Jadi apa ya ikhwah? Masa jadi abu dia? Jadi apa dia? Berapa kali kita sampaikan ini? Jadi apa dia? Jadi apa? Jadi arang. Sudah arang yang masih menyala. Ya, dikeluarkan dia dalam keadaan menjadi arang yang menyala. Entah berapa ribu tahun dia berada di neraka. Dan panasnya api neraka itu lebih panas daripada api dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Narukum hadhihi." Api kalian ini satu bagian dari 70 bagian dari api neraka. Namun meskipun demikian dia tidak mati. Ya, sekian ribu tahun mungkin dia di neraka itu dibakar. Mereka tidak mati-mati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari wajah mereka dibolak-balik di api neraka. Seperti apa ya ikhwah? Seperti ayam panggang atau ikan panggang dibolak-balik dia. Ya. Ayam panggang atau ikan panggang kalau dibolak-balik supaya matangnya menjadi rata, tidak gosong di sebelah saja. Begitu juga manusia nanti. Namun matikah dia? Tidak. Justru dia mengatakan, ya laitana ata'na Allah. Mereka nyesal di sana. Padahal dia sudah dibakar, sudah gosong, sudah dipanggang, tapi masih bisa berbicara, berarti dia tidak mati. Ya. Jadi akhwani fi din azakumullah, masalah akhirat ini tidak bisa kita menjangkau dengan akal kita. Ya, lihat saja orang di sorga, mereka tidak ada yang tidur, tidak ada yang istirahat. Kenapa? Kan di sorga itu tidak ada orang yang lelah. Ya. Kelelahan itu ada di dunia. Ya. Mereka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak lelah di sana, supaya mereka bisa menikmati semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan untuk mereka. Kalau mereka lelah, tidak bisa mereka menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di sana. Bidadari-bidadarinya begitu banyak, tidak bisa dia nikmati kalau dia lelah. Ya, kenikmatan-kenikmatan yang lainnya tidak bisa dia nikmati kalau dia lelah. Kalau dia tidur juga demikian, tidak bisa dia menikmati. Dia tidur karena dia lelah. Di sana tidak ada orang lelah, jadi tidak ada orang tidur. Ya, jadi alam akhirat ini tidak bisa kita menjangkau dengan akal kita. Sehingga kita tidak boleh mengatakan, "Yoh, kok begini? Kok begini? Kok begini?" Subhanallah, yang kita harus yakini ayyuhal ikhwah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ala kulli syai'in qadir. Ini yang harus kita yakini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha kuasa atas segala-galanya. Jadi kata Syekh, fa umurul akhirah la yatatarraqu ila kunha atau la yutatarraqu ila kunha. Tidak bisa kita menjangkau bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya. Kan sering kita menyampaikan ayyuhal ikhwah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, a'adattu li'ibadiyas salihin. Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Apa disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka? Ma la ainun ra'at.
Ya, apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Perhatikan yang terakhir, apa kata Rasulullah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Jadi bagaimanapun cara kita berusaha untuk membayangkan dan menghayalkan apa di akhirat itu, hayalan kita dan bayangan kita itu salah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan kita untuk tidak bisa menjangkau apa yang di akhirat itu, dan akal kita tidak bisa ke sana, tidak bisa memikirkannya. Allah Subhanahu wa taala menghendaki demikian. Ikhwani fi din azakumullah, kan pernah kita sampaikan tentang Ya'juj wa Ma'juj. Ya, di mana mereka setiap hari menggali, berusaha untuk apa? Melubangi tembok yang dibuat oleh Dzulqarnain. Ya, setiap hari terbuka sedikit, mereka mengatakan, mandornya mengatakan, ayo kita pulang, besok kita lanjutkan lagi. Di pagi hari ketika mereka kembali dia tertutup lagi. Terus menerus begitu, sampai pada hari yang Allah Subhanahu wa taala tentukan bahwa tembok itu akan hancur. Di akhirnya dia mengatakan, ayo kita pulang, besok insya Allah kita kembali lagi. Lihat, berapa ribu tahun dia tidak pernah terlintas di benaknya untuk mengatakan insya Allah. Ya, hanya pada saat ketika tembok itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan runtuh, baru dia mengatakan insya Allah. Dan kenapa tidak ada di antara mereka yang berpikir kita naik saja, enggak usah kita robohkan dia tembok ini, kita naik aja ke atasnya. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, hal-hal yang seperti ini tidak bisa kita jangkau dengan akal pikiran kita. Ya. Betapa banyaknya orang-orang yang tidak beriman kepada Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Ini tidak masuk akal, subhanallah. Tidak semua yang ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk akal kita. Kita sebagai seorang mukmin, apabila kita mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala atau melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak masuk akal kita, kita wajib beriman. Kita mengatakan amanna billah, kita beriman kepada Allah. Kullum min indi rabbina, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sok pintar, kenapa begini. Ya, kita saja yang ada di tubuh kita ini kita belum tahu manfaatnya. Coba lihat buah dada manusia, sampai sekarang belum diketahui apa manfaatnya itu. Kenapa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak tahu, pada diri kita tidak tahu manfaatnya. Lalu bagaimana dengan alam semesta yang begitu luas ini? Kemudian ikhwani fi din azakumullah, faqad yakunu syai' min jinsi syai' al-akhar wa yakunu aqwa minhu. Bisa jadi sesuatu itu sejenis dia, namun ada yang lebih kuat. Sejenis dia. Apa contohnya? Misalnya palu. Ya, kalau ada paku yang bengkok, kita pukul dia dengan palu. Padahal dia sejenis. Palu sama paku. Kalau paku itu bengkok, kita pukul dia dengan palu. Ada satu lebih kuat dari yang lainnya. Maka ikhwani fiddin azakumullah, ketika ada salah seorang yang tidak mengakui adanya Tuhan itu, datang kepada salah seorang ulama yang menjadi syubhatnya juga hal ini, pertanyaan ini. Ya, mereka mengatakan Quran ini tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Masa Allah menciptakan jin dari api kemudian disiksa dia dengan api? Lalu orang alim ini dia mengambil lumpur yang sudah basah, yang kering, kemudian secara diam-diam, begitu dia tidak diperhatikan, dilempar wajahnya dengan lumpur yang sudah kering itu, lalu dia kesakitan. Teriak dia dan marah dia. Kenapa kamu lakukan itu? Ya, kan kamu diciptakan dari tanah, ini juga saya pukulkan pakai tanah, kan kesakitan kamu. Ya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Dia ciptakan jin dari api, juga dia bisa menyiksa jin itu dengan api itu. Allah ala kulli syai'in qadir. Kemudian thumma inna haula'il jin lam yabqa ala halihim, dan bisa jadi jin itu dia berubah-berubah, ya, sehingga bisa dia ditangkap oleh manusia atau bisa disakiti oleh manusia.
Lihat ikhwani fiddin azakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat jin ketika dia salat. Ya, dia ingin mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya. Fa akhadahu fa khanaqahu. Dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dicekik dia. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terbakar tangannya? Kan dia diciptakan dari api. Kenapa dia tidak kepanasan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian lihat kata sahabat meriwayatkan ini, fa khanaqahu hatta wajada barda lisanihi ala yadihi. Saking kerasnya cekekan Nabi itu sampai jin ini keluar lidahnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku merasakan dinginnya liurnya atau liur lidahnya syaitan itu. Padahal dia diciptakan dari api, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan apa? Dingin liurnya atau lidahnya jin itu atau syaitan itu. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, ini adalah alam ghaib. Alam ghaib ini membutuhkan dari kita adalah iman, bukan mengatakan bagaimana. Ya. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walaula da'watu akhi Sulaiman, seandainya saja aku tidak ingat kepada doa saudaraku Sulaiman. Apa doanya Nabi Allah Sulaiman? Apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia mengatakan apa? Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, berilah aku kekuasaan yang tidak pernah engkau akan berikan kepada orang setelah aku. Lihat ayo ikhwah, Nabi Allah Sulaiman mengatakan yang tidak pernah engkau akan berikan kepada seseorang setelah aku. Maka jika ada orang mengatakan ini ajimatnya Nabi Sulaiman, dia bohong. Ya, ini jampi-jampi Nabi Allah Sulaiman, dia bohong. Dari mana dia tahu bahwa ini jampi-jampinya Nabi Allah Sulaiman? Ada. Kalau kita kan an fulan, ada sanadnya, ada riwayatnya. Ya. Kalau dia punya enggak dia sanad yang mengatakan ini dari Nabi Allah Sulaiman? Ya. Kemudian Nabi Allah Sulaiman mengatakan la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak pernah engkau berikan kepada seseorang setelah aku. Artinya Allah dikabulkan doanya ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang mempunyai kekuasaan seperti Nabi Allah Sulaiman. Kok dia mendapatkan jampi-jampi atau apa ajimat-ajimatnya Nabi Allah Sulaiman? Apa keistimewaannya dia? Lebih dari Rasulullah dia? Ya, la ilaha illallah. Jangan kita dibohong-bohong ya ayyuhal ikhwah. Dan banyak sekali orang-orang yang berbohong seperti ini. Ini jampinya Nabi Allah Sulaiman. Masya Allah, dari mana ketemu sama Nabi Allah Sulaiman? Ya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaula da'watu akhi Sulaiman, seandainya bukan karena doa saudaraku Sulaiman, la asbaha muwaththaqan hatta yarahu an-nas, maka saya akan ikat dia di tiang-tiang Masjid Nabawi ini supaya dilihat oleh apa? Oleh kaum muslimin yang ada di kota Madinah ini, atau dilihat oleh anak-anak yang ada di kota Madinah ini. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini masalah ghaib yang membutuhkan iman. Ya, tundukkan akal pikiran kita terhadap masalah yang gaib ini, karena itu tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, kita memasuki dalil yang kedua di bab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini dari Khawlah bintu Hakim radhiyallahu taala anha. Kata Khawlah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhila min manzilihi dzalik. Rawahu Muslim. Apa arti doa ini yang luar biasa? Dan ini ayo ikhwah, harus semua kita menghafalnya. Ya. Dan ummahat-ummahat juga menghafalnya. Dan kalau ada anak-anak kita yang belum hafal, kita hafalkan mereka. Ya. Apa artinya doa ini?
Man nazala manzilan, barang siapa yang singgah di satu tempat, ya, mungkin ada di antara bapak-bapak yang pergi ke sawah, ke kebun, atau masuk ke tempat yang tumben baru sekali dia masuk ke tempat itu, ya, atau datang ke tempat yang dia tidak pernah datangi, maka kata Rasulullah SAW, faqala, lalu dia mengatakan ketika dia singgah, ketika dia masuk ke tempat itu yang baru pertama kali dia datangi, a'udzu bikalimatillahi tammat, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejelekan-kejelekan yang ia ciptakan, ya. Lam yadurruhu syai'un, tidak akan ada sesuatu yang akan memudaratkannya. Perhatikan di sini oleh umum ini, tidak ada sesuatu yang akan memudaratkannya hatta yarhila min manzilihi dzalik, sampai dia pergi dari tempatnya itu. Ya, mungkin antum nginap di hutan atau di mana saja, baca dia doa ini. Di samping kita mendapatkan pahala karena menjalankan perintah Rasulullah SAW, juga kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan penjagaan dan perlindungan yang sempurna, yaitu perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin insyaallah semua antum hafal doa ini. Hafal kira-kira semuanya? Insyaallah. Jadi yang sudah hafal menghafalkan saudara-saudaranya atau teman-temannya yang belum hafal. Ini bentuk ayo ikhwah sedekah. Ya, sedekah itu bukan hanya dengan uang. Sedekah itu dengan tenaga, dengan saran, nasihat, juga menghafalkan dia doa ini bentuk sedekah, dan ini lebih baik daripada sedekah dengan apa? Dengan uang. Antum bersedekah dengan uang 1.000, 2.000, 10.000, 100, 200.000, 1 juta, 2 juta. Ya, ini lebih bagus ayo ikhwah. Antum hafalkan dia sampai dia hafal. Ya, satu orang, salah seorang di antara ikhwan-ikhwan kita, antum hafalkan dia, kemudian dia amalkan, antum akan terus-menerus mendapatkan pahalanya. Jadi ini doa yang luar biasa. Apa faedah pelajaran yang bisa kita ambil dari doa yang luar biasa ini? Yang pertama, annal Qur'ana munazzalun ghairu makhluq. Yang pertama, bahwasanya Quran itu adalah firman Allah, bukan makhluk. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ahlul bidah yang mengatakan bahwa Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah. Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Ya. Kenapa demikian? Kenapa kita mengatakan Al-Quran itu firman Allah, bukan makhluk? Ayyuhal ikhwah, Al-Quran ini satu saat akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia ini, sehingga mushaf-mushaf ini sudah tidak ada lagi. Bahkan yang sudah dihafal oleh manusia pun akan diangkat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Yadrusul Islamu kama yadrusu washyuth thawb." Islam ini akan luntur sebagaimana lunturnya warna pakaian. Ya. Sehingga kata Rasulullah SAW, hatta la yudra ma salatun wala siyamun wala sadaqatun wala nusuk. Sehingga nanti orang tidak tahu apa itu salat. Sekarang alhamdulillah kita masih salat berjamaah. Ya, dan di masjid-masjid yang lain juga masih ada orang salat berjamaah. Nanti di akhir zaman orang-orang tidak tahu apa salat, apa itu salat. Mereka tidak tahu puasa. Mereka tidak tahu sedekah. Mereka tidak tahu haji.
Bahkan mereka juga tidak tahu apa itu kota Mekah. Nggak tahu mereka. Ini menunjukkan bahwa agama itu sudah mereka lupakan. Dan sekarang ini kita berjalan ke titik itu, ayo ikhwah. Ya. Kita terus menerus berjalan sampai kepada titik itu. Ini sudah pasti akan terjadi seperti ini. Namun bukan berarti kita berpangku tangan. Kita terus menerus berusaha agar anak-anak kita menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita tidak bisa lancar baca Quran, namun anak-anak kita harus dia lancar baca Quran. Jangan dia seperti kita. Ya. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wala yusra ala kitabillahi fi lailah." Nanti Al-Quran ini dalam satu malam akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga di muka bumi ini fala yabqa minhu wala ayah, satu ayat pun tidak ada nanti. Ya, itu saking hilangnya, sudah hilangnya agama ini. Nas'alullah salamal afiyah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah kitabullah. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan di kajian yang kemarin itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman menunjukkan kepada kita bagaimana hebatnya Al-Quran ini yang kita malas membacanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta. Seandainya ada bacaan yang bisa menggeser gunung-gunung, membelah bumi. Gunung di sini maksudnya gunung Mekah, bukan gunung Indonesia, gunung Mekah yang keras kasar itu. Atau membelah bumi, atau membuat orang yang mati berbicara kembali, maka pasti bacaan itu adalah apa? Al-Quran, tidak lain. Ya, ini menunjukkan kepada kita betapa hebatnya Al-Quran yang kita taruh di rak kita yang tidak pernah kita baca. Padahal ikhwani fi din azakumullah, sering kita ditanya, Ustaz saya susah, kenapa saya susah terus? Ya jelas, bagaimana kamu tidak susah? Kamu jauh dari Al-Quran. Ustaz saya mengalami problema begini. Ya wajar, kamu jauh dari Al-Quran, bagaimana kamu tidak mengalami problema begini. Ustaz saya sedang begini. Ya jelas kamu begitu. Kenapa? Karena kamu jauh dari Al-Quran. Ya Ustaz kita susah, ekonomi sedang begini, terus susah terus. Ya wajar, kamu jauh dari Al-Quran. Coba seandainya kita dekat dengan Al-Quran, tidak mungkin kita akan apa? Susah terus. BBM naik susah, BBM turun dia susah, terus menerus susah. Enggak pernah dia enggak susah. Kapan dia akan senang kalau begini, ayo ikhwan? Susah terus. Hujan turun susah, hujan enggak turun susah. La ilaha illallah. Ya, susah terus. Baik, jadi Al-Quran ini adalah firman Allah, bukan makhluk. Apa buktinya? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam ajazal isti'adata bi kalimatillahi tammat. Karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ini menunjukkan bahwa kalimat-kalimat Allah itu dia bukan makhluk. Kalau makhluk tidak boleh makhluk minta perlindungan kepada makhluk. Kan kita makhluk. Kalau kalimat-kalimat Allah itu makhluk, maka tidak boleh makhluk minta perlindungan kepada makhluk. Jelas ayo ikhwah? Jelas atau belum jelas ini? Ya. Nah, kalimat-kalimat manusia, dia apa kalimat manusia? Kalimat manusia itu dia makhluk karena dia makhluk. Tapi kalimat-kalimat Allah itu dia bukan makhluk. Karena kalau kalimat-kalimat Allah itu makhluk, tidak boleh kita akan minta perlindungan kepadanya. Karena dia makhluk. Makhluk tidak boleh minta perlindungan kepada makhluk. Jadi ini menunjukkan bahwa kalimat Allah itu bukan makhluk. Sifat-sifat Allah itu bukan makhluk. Yang makhluk itu adalah sifat-sifat manusia. Jelas sampai di sini ayo ikhwah? Faham atau belum ayo ikhwah? Ya, ada yang belum jelas ayo ikhwah? Sering orang keliru dalam hal ini. Ya ini kalimatullah, masa kita minta perlindungan kepada kalimatullah? Iya, ini kalimat Allah ini dia bukan makhluk. Tidak seperti kalimat manusia. Kalimat manusia, ucapan-ucapan manusia ini makhluk.
tidak boleh kita minta perlindungan kepada makhluk. Kalau kalimat Allah itu dia bukan makhluk. Ya. Apa buktinya? Buktinya di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'udzu, aku berlindung bi kalimatillahi tammat, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kalau kalimat-kalimat Allah ini makhluk sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang, tidak mungkin makhluk akan minta perlindungan kepada makhluk. Makhluk itu dia minta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah yang bukan makhluk. Jelas insyaallah ya ikhwah. Baik. Kemudian wa hadhihi al-kalimat hiya al-Qur'an. Kalimatillahi tammat, kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Allati wusifat bit-tammat wal makhluqu laysa bitammin wa innama fihi naqs. Perhatikan ayo ikhwah lagi. Kalimatillahi tammat, kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Manusia sempurna apa enggak? Tidak sempurna. Kalau dia tidak sempurna, tidak boleh kita minta perlindungan kepada yang tidak sempurna. Ya. Jadi Allah itu maha sempurna, sifat-sifatnya juga sempurna. Maka yang kurang, yang tidak sempurna harus minta perlindungan kepada yang sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kalimatu jalla wa ala kamilatan laisa li'annaha sifatun min sifatihi wa huwal kamil. Dan kalimat-kalimat Allah ini merupakan salah satu sifat-sifat Allah, dan sifat-sifat Allah itu dia sempurna. Kalau dia sempurna berarti dia bukan apa? Bukan makhluk. Karena makhluk itu dia kurang, dia naqs. Jelas kira-kira ayo ikhwah. Ya, jangan sampai enggak jelas, ini masalah penting sekali ayo ikhwah. Ya, sering ini kenapa kalian mengatakan enggak boleh minta kepada selain Allah sementara hadis ini mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammat. Ya. Iya, kita mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammat karena kalimatullah ini dia bukan makhluk. Kalau dia makhluk tidak boleh kita minta perlindungan kepada makhluk. Ya. Makhluk dia tidak sempurna, sementara kalimatullah dia sempurna. Ya, yang tidak sempurna dia minta kepada yang sempurna. Kemudian yang kedua, anna man nazala manzilan ayyan kana hadzal manzil. Barang siapa yang singgah, yang mampir di suatu tempat, apapun tempat itu, fa innahu yaqulu hadzal du'a. Maka hendaklah dia mengucapkan atau membaca doa ini. Kenapa? Lianna kalimat manzilan, man nazala manzilan, barang siapa yang singgah di suatu tempat. Satu tempat ini adalah umum. Apakah itu rumah? Sedikit saja. Apakah tempat itu rumah? Ya. Atau kos-kosan? Atau kebun? Atau sawah? Atau rumah yang baru? Atau dia musafir kemudian dia masuk ke hotel atau masuk ke losmen? Maka hendaklah dia membaca doa ini. Ya. Maka ini berarti ayo ikhwah, doa ini adalah sangat-sangat penting bagi kita untuk kita menghafalnya dan menyuruh anak-anak kita untuk menghafalnya dan istri kita juga untuk menghafalnya. Ya. Karena kita sehari-hari pasti kita akan sering mendatangi tempat-tempat yang baru yang kita tidak pernah datangi sebelumnya. Maka apabila kita mendatangi suatu tempat yang baru, maka hendaklah kita membaca doa yang luar biasa ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan doa ini kepada cucunya Al Hasan dan Al Husain. Kemudian sebelumnya ya, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Ibrahim membacakan kepada anaknya Ismail dan Ishak sebagaimana insyaallah kita akan sampaikan di kajian yang berikutnya. Semoga apa kita sampaikan ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.